Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang topik yang penting bagi kita semua, yaitu agar kita bisa mencintai ibadah yang mulia, ibadah sedekah, dan agar kita membenci penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit al-bukhl, penyakit pelit. Kita tahu bahwasanya penyakit pelit inilah yang menghalangi orang-orang untuk bersedekah. Ya, kita tahu di antara kaum muslimin banyak sih yang memiliki harta, banyak yang kaya, tapi banyak pula yang pelit, Ya. Dan sifat pelit adalah sifat orang-orang kafir, ya, juga sifat orang-orang munafik, ya. Sebagaimana Allah sebutkan di antara sifat orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yahuddu ala ta'amil miskin, di mana dia tidak memotivasi orang untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kemudian juga ketika Allah berbicara tentang penghuni neraka Saqar, ya, penghuni surga bertanya, ma salakakum fi saqar, apa yang buat kalian masuk dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulu di dunia tidak salat dan kami tidak memberi makan kepada fakir miskin. Demikian juga ini adalah ciri-ciri orang munafik. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Bahwasanya orang-orang munafik lelaki maupun wanita, sifat mereka di antaranya wa yaqbiduna aydiyahum, mereka menahan tangan mereka, tidak dibentangkan untuk memberi sedekah, ya, tidak membentangkan untuk beri sedekah. Inilah sifat pelit yang merupakan salah satu sebab menjadikan sebagian orang terjerumus dalam neraka jahanam. Ini sikap yang sangat tercelah yang membuat orang malas untuk berinfak, bersedekah. Kenapa dia bisa pelit? Karena kecintaannya terhadap dunia terlalu tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sungguhnya manusia itu sangat cinta dengan harta. Ini yang harus kita lawan. Kita terpedaya dengan indahnya dunia. Kita menyangka dunia itu akan kita nikmati selama-lamanya. Padahal dunia ini akan kita tinggalkan. Dan orang bahasa kita, alhamdulillah, kita sering mengatakan sudah meninggal dunia. Meninggal dunia ditinggalkan. Menuju pada alam yang baru. Ya. Nah, kalau dia bersedekah, berarti dia sedang membangun istananya di akhirat. Tapi orang terpedaya dengan sesuatu yang tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Mereka mencintai yang di depan mata, ya, dan mereka meninggalkan yang sesungguhnya, yang hakiki, yaitu di alam akhirat. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari penyakit pelit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesedihan dan dari kegelisahan, ya, gundah gulana, dari ketidakmampuan, dari kemalasan, dan dari sifat penakut, dan dari sifat pelit. Dari sifat pelit, ya. Jadi ini penyakit memang harus kita berdoa agar kita terhindar dari penyakit ini. Ini semua yang menyebabkan kita malas bersedekah. Dan penyakit ini juga yang bikin orang cepat emosi, ya. Emosi sama istri, emosi sama anak-anak, emosi sama kawan. Nah, pelit, ada sedikit kehilangan sedikit dia marah, kehilangan ini sedikit dia marah. Jadi seorang berlindung dari penyakit, namanya penyakit pelit ini, jangan dianggap remeh, ya. Karenanya kalau ada orang soleh pelit, itu bukan orang soleh. Kalau ada orang pelit, itu bukan orang soleh. Ada seorang perawi namanya Mubashir, dia berkata, qa'atu inda Ahmad wa Yahya bin Ma'in wan nasu mutawafirun fa ajma'u, ya, aku duduk bersama Imam Ahmad, bersama Yahya bin Ma'in rahimahumullah, dan juga kepada para ulama ketika banyak, dan mereka sepakat, ya, bahwasanya la yajidun rajulan
salihan bakhilan. Mereka tidak mendapati ada seorang yang soleh tapi pelit. Enggak ada orang soleh pelit, itu enggak ada. Kalau orang pelit itu bukan orang soleh, itu orang memiliki sifat munafik, sifat orang kafir. Ya. Dan ini sesuai dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan juga diriwayatkan oleh Tahawi dalam Mushkil Athar, bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW datang kepada Bani Salimah. Bani Salimah adalah salah satu dari kaum Ansar yang tinggal di daerah areal Masjid Qiblatain sekarang. Itu dulu namanya kampung Bani Salimah. Makanya Masjid Qiblatain namanya Masjid Bani Salimah. Masjid Bani Salimah. Maka Rasulullah SAW bertanya, Man sayyidukum? Siapa pemimpin kalian, wahai ya Bani Salimah? Man sayyidukum ya Bani Salimah? Siapa pemimpin kalian? Kata para sahabat ketika itu, Al-Jaddu bin Qais. Al-Jaddu bin Qais adalah seorang, ya, tapi dia munafik. Cuma dia diangkat sebagai pemimpin mereka dari Bani Salimah. Kata Rasulullah SAW, bima sawwattumuh? Kenapa kalian menjadikan dia sebagai pemimpin? Li'annahu aktsaru minna malan. Dia paling banyak hartanya. Ya. Tetapi kata mereka, illa annana nubakhiluhu, ya, au nattahimu bil bukhl. Tapi kami tahu dia itu pelit. Masalahnya dia kaya, dia memiliki banyak kelebihan sehingga kami angkat dia menjadi pemimpin, ya. Mungkin pandai ngomong, mungkin ini, mungkin cerdas, tapi dia pelit. Maka Nabi SAW mengatakan, ayyudain adwa minal bukhl. Penyakit mana lagi yang lebih parah daripada pelit? Penyakit mana lagi yang lebih parah daripada pelit? Inilah penyakit yang menimpa banyak orang, menimpa sebagian kita, ya. Tapi kadarnya berbeda-beda. Ada yang pelit parah, ada yang pelitnya sedang-sedang. Inilah yang menghalangi kita untuk bersedekah. Oleh karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan sedekah dalam rangka motivasi kita untuk kita bisa semangat bersedekah. Dan keutamaan sedekah sangat banyak. Apa yang saya sampaikan hanya sedikit dari keutamaan-keutamaan tersebut. Ya. Dan keutamaan tersebut subhanallah dirasakan oleh orang-orang yang sering bersedekah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sedekah adalah amalan yang agung. Di antara dalil yang sangat kuat yang menunjukkan sedekah adalah amalan yang agung, dia adalah suatu amalan yang diimpikan oleh seorang yang meninggal dunia. Ya, ketika nyawanya dicabut, dia ingin ditunda kematiannya agar bisa bersedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian buat kalian lalai dari mengingat Allah. Jangan sampai anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang melakukan hal tersebut gara-gara hartanya, gara anak-anaknya dia lalai dari mengingat Allah, fa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Di akhirat sangat merugi, di dunia juga merugi. Kemudian kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan hendaknya kalian berinfak dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Tidak seluruhnya, sebagian aja. Ya. Min qabli ayati ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fayaqula rabbi laula. Maka ketika dia akan meninggal dia berkata, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku meskipun sebentar. Buat apa dia minta ditunda kematiannya? Fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Aku ingin bersedekah sehingga aku menjadi orang saleh. Ini menguatkan tadi perkataan Yahya bin Ma'in dan juga Imam Ahmad bahwasanya namanya orang saleh itu tidak pelit. Maka dia bilang kan fa asaddaqu wa aku minas shalihin. Aku ingin bersedekah menjadi orang saleh. Di antara bukti orang saleh itu bersedekah, tidak pelit. Ya. Lihat orang ini ketika nyawanya dicabut, dia ingin ditunda. Buat apa? Buat sedekah. Bukan berarti amalan lain tidak penting. Salat penting. Banyak amalan ibadah yang baca Quran juga penting. Berbakti sama orang tua penting. Tapi ketika Allah mentansis, menyebutkan secara nas tentang ini mayat, minta ditunda supaya bisa bersedekah, ini dalil bahwasanya sedekah adalah ibadah yang agung. Dan dia sangat bermanfaat di akhirat. Ya. Ini orang mati dia melihat
banyak hal. Makanya kan dikatakan kematian itu bahasa di antara namanya adalah al-yaqin. Hatta atana al-yaqin, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah agar sampai datang kematian. Disebut yakin kenapa? Kalau dia sudah mati dia melihat banyak hal. Dia melihat banyak hal yang tadinya cuma dengar-dengar, cuma dibaca. Ketika dia meninggal dia melihat banyak hal dan dia yakin dengan hal-hal tersebut. Makanya ketika dia meninggal dia pingin ditunda sebentar. Buat apa? Buat bisa bersedekah. Ini dari bahwasanya sedekah sangat bermanfaat di akhirat, merupakan amalan yang sangat agung. Tapi kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian suatu jiwa jika telah datang ajalnya. Allah khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi dalil bahwasanya sedekah adalah ibadah yang sangat agung. Ini keutamaan yang pertama. Jangan sampai kita seperti orang ini. Sudah mau meninggal baru ingin bersedekah. Zahirnya orang ini orang kaya. Zahir ayat ini orang kaya, makanya dia ingin bersedekah. Orang miskin ingin mati. Pingin hidup ditunda, ya tidak ada duit mau sedekah. Ini orang kaya nih yang mati, makanya ketika dia mati dia pingin ditunda sebentar, duitnya masih banyak. Dikasih 5 menit saja, langsung dia tulis cek semuanya. Ini 1 miliar, ini 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Tapi nggak terlambat, nggak bisa. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah mati. Ya. Seandainya dikasih waktu 5 menit saja untuk dia menulis, dia akan bagi-bagi hartanya. Jangan sampai kalian atau kita yang diberi kelebihan harta, sebagian kita diberi kelebihan harta, jangan sampai seperti orang ini kemudian menyesal dengan penyesalan yang tiada guna. Mumpung dia masih hidup, mumpung dia masih sehat, ya, bersedekah, ya, bersedekah. Jangan tunggu sudah mau mati atau mati baru bersedekah. Masih mau mati masih mending, tapi kalau udah mati udah nggak bisa apa-apa, ya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang afdhalus sadaqah, apa sedekah yang paling afdal? Anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun. Ya. Takhshal faqr wa ta'malul ghina. Ya. Yang paling bagus orang bersedekah adalah engkau dalam kondisi sehat, dalam kondisi sangat cinta dengan harta, syahih itu sangat cinta dengan harta. Takhshal faqr, kau khawatir miskin, artinya hartamu tidak stabil. Seperti banyak di antara kita hartanya tidak stabil. Ada orang harta stabil, tenang. Di bank atau di tempat penyimpanan 10 miliar, 20 miliar stabil, tenang aja. Ya, uang dolar banyak, uang rupiah banyak, ATM banyak, tenang dia. Nah, ini kasusnya beda. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dilakukan engkau sehat, syahih dan kau sangat cinta dengan harta, wa takhshal faqr, dan kau takut miskin, takut khawatir enggak punya duit. Wa ta'malina, dan kau masih pingin punya duit banyak. Ya. Ini yang paling bagus sedekah dalam kondisi demikian. Ya, jangan sampai seorang menunda-nunda, wala tumhil, jangan kau tunda-tunda. Sampai jika datang balagul hulqum, sampai ruh sampai di kerongkongan, maka kemudian kau berkata untuk fulan sekian, si fulan sekian. Ya, jangan. Jadi kalau bisa bersedekah mumpung masih sehat. Jadi ini pertama, keutamaan sedekah adalah amalan ibadah yang sangat agung. Keutamaan yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sedekah menghalangi seorang dari neraka jahanam atau menyelamatkan seorang dari neraka jahanam. Menyelamatkan seorang dari neraka jahanam. Ini dalilnya banyak ya. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Lindungilah dirimu agar tidak terjerumus dalam neraka meskipun kau bersedekah dengan bisyakit tamrah, dengan sepenggal korma. Jangan salah paham tentang hadis ini. Jangan menyangka bahwasanya Rasulullah mengajari pelit. Tidak. Rasulullah tidak mengajarkan seorang untuk pelit. Tetapi artinya kalau kau tidak punya apa-apa, hartamu sedikit, kau punya hanya 1 korma dan kau lapar, setengahnya kau sedekahkan, setengahnya kau makan. Walau bisyakit tamrah, walaupun hanya setengah korma. Ya. Ini dalil bahwasanya sedekah punya efek yang sangat dahsyat dalam menghalangi seorang dari neraka jahanam. Di antara dalil yang paling kuat tentang hal ini adalah tentang kisah ketika Nabi SAW sholat Id. Kemudian Nabi SAW datang kepada barisan para wanita mengkhususkan nasihat kepada mereka. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian banyak masuk neraka." Lihat, Rasulullah kaitkan antara sedekah dengan masuk neraka. Artinya Rasulullah bilang karena kalian banyak masuk neraka, di antara yang bisa membentengi kalian dari masuk neraka adalah
sedekah. Tasaddaqna fa inna kunna, din fa menunjukkan sebab. Illah, kenapa? Fa, bersedekahlah karena kalian banyak masuk neraka. Artinya dipahami bahwasanya sedekah itu menghalangi seorang wanita masuk neraka jahanam. Kalian berkata, lima ya Rasulullah, kenapa kami banyak masuk neraka? Nabi SAW, li'anna kunna takfurnal ashir. Kalian kurang bersyukur, tidak bersyukur kepada suami, tidak tahu berterima kasih kepada suami. Banyak wanita seperti ini. Yang bilang bukan saya, Nabi yang bilang ya. Yang sampai sebagian wanita, Ustaz ngada-ngada aja, nuduh-nuduh wanita. Ini Nabi yang bilang bukan saya. Fa inna kunna takfurnal ashir. Kalian banyak wanita tidak tahu berterima kasih kepada suami. Kemudian wa tukthirna syakat, dan kalian suka mengeluh, tidak pernah qanaah, tidak qanaah, maunya ini, maunya anu. Ini penyebab nyemplung ke neraka. Nah, bagaimana cara seorang terhalangi dari hal ini? Wanita dengan bersedekah. Tasaddaqna, bersedekahlah kalian para wanita. Maka para wanita pun, Bilal pun datang, dia buka kain, maka para wanita di zaman tersebut, zaman Nabi SAW, ya tasaddaqna min huliyihinna, maka mereka bukan cuma duit aja, mereka langsung keluarkan perhiasan mereka. Min aqratatihinna wa khawatimihinna, maka mereka lepaskan perhiasan mereka, kemudian cincin-cincin mereka, anting-anting mereka, mereka sedekahkan. Ingin selamat dari neraka jahanam. Seandainya para ibu-ibu seperti itu, Masya Allah. Ya. Hidup cuma sementara ibu-ibu. Kecantikan tidak selamanya, kebugaran tidak selamanya. Badan mulai sakit, mata mulai rabun, ya. Kulit mulai keriput, terus kapan lagi mau sedekah? Ya. Oleh karenanya, di antara manfaat sedekah, di antara manfaat yang agung adalah menghalangi dari azab neraka jahanam. Kemudian juga sedekah menghalangi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dunia agar tidak dimurkai oleh Allah. Nabi SAW bersabda, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb." Sungguhnya sedekah yang dilakukan diam-diam akan meredam kemurkaan Allah. Orang ini harusnya dimurkai oleh Allah. Mungkin dia maksiat, mungkin dia melihat yang haram, mungkin dia mendengar yang haram. Harusnya dimurkai oleh Allah, tapi dia bersedekah. Dia bersedekah diam-diam, tidak ada yang tahu. Tidak dia publish di internet. Akhirnya Allah tidak jadi murka sama dia. Tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah menjadikan Allah tidak murka kepadanya. Mungkin banyak di antara kita yang harus dimurkai oleh Allah, harusnya. Terlalu banyak maksiat yang kita lakukan. Tidak menjaga pandangan, tidak menjaga telinga, tidak menjaga lisan. Tidak tahu berinteraksi yang benar terhadap istri, terhadap suami, terhadap orang tua, terhadap kakak dan adik. Tidak tahu bermuamalah, interaksi yang benar terhadap tetangga. Banyak hal yang mungkin harusnya kita dimurkai oleh Allah. Tetapi ketika sebagian kita bersedekah, tidak jadi dimurkai. Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Subhanallah. Sedekah yang dilakukan diam-diam meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan sedekah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sedekah ya akan menjadi hal yang menaungi seorang pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, ya. Akan menjadi naungan baginya pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Sungguhnya setiap orang berada di naungan sedekahnya sampai Allah menghukum di antara, memutuskan hukuman di antara manusia. Sementara menunggu dari awal dibangkitkan sampai Allah datang, sampai Allah menghukum, panjang. Yang mau dihukum banyak orang, yang mau dipermasalahkan di sidang banyak sekali. Itu panjang. Sementara tudana syams, matahari turun ke dalam jarak satu mil. Keringat bercucuran. Dalam kondisi panas, orang tidak ada yang duduk. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Semuanya berdiri. Hari yang sangat panas, hari yang sangat meletihkan, melelahkan. Di saat orang-orang sedang kepanasan, tiba-tiba datang naungan menaungi seseorang. Kenapa dinaungi? Ternyata dia bersedekah. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan manusia seluruhnya. Dan semakin dia banyak bersedekah, maka semakin banyak naungan yang akan menaunginya. Ya tinggal antum mau pilih naungan kecil atau naungan besar. Mau naungan kecil, naungan besar, terserah. Kalau pingin naungan besar, banyak sedekah. Ya, banyak sedekah.
Hidup cuma sebentar ya. Apa yang Anda sedekahkan itulah harta Anda yang sesungguhnya. Apa yang Anda pakai, hilang. Anda makan, Anda pakai baju, buat kendaraan, ya sudah selesai. Yang Anda sedekahkan itulah simpanan Anda di akhirat. Simpanan tersebut akan datang di padang mahsyar dalam bentuk naungan yang akan menaungi seorang yang bersedekah. Dan kita sangat butuh dengan naungan pada hari tersebut, hari yang sangat dahsyat ya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat sedekah. Ya. Seorang yang bersedekah, kita bicara tentang sekarang manfaat duniawi. Kalau tadi manfaat akhirat. Apa sih manfaat duniawi yang dapat orang sedekah? Pertama, dijadikan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan bahagia. Ya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sedekah dari mereka ya Rasulullah, itu di antaranya zakat. Tutahhiruhum, akan mensucikan mereka. Mensucikan dari mana? Dari dosa-dosa dan dari penyakit hati di antaranya. Wa tuzakkihim, ya, mensucikan mereka, mensucikan dan zaki itu memuliakan mereka, ya. Orang yang bersedekah, yang bayar zakat, maka jiwanya akan bersih. Yang bikin kita tidak bahagia itu apa? Adalah penyakit hati. Yang bikin kita tidak bahagia. Pelit, dengki, dendam, ini bikin penyakit orang cepat mati. Kenapa? Karena kena penyakit gula, kolesterol naik. Kenapa? Karena penyakit-penyakit tadi berkumpul dalam hatinya. Tapi kalau dia sering bersedekah, ikhlas tapi ya, bukan riya ya. Kalau riya efeknya mungkin nggak ada kali. Tapi kalau dia ikhlas kepada Allah, apalagi dia sembunyikan sedekahnya, ini otomatis langsung tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah tersebut akan mensucikan dan membersihkan dan menjadikan dia mulia. Hatinya jadi bersih. Tadinya pendendam jadi pemaaf. Tadinya hasad jadi qanaah. Ya, gimana dia mau hasad sedangkan dia punya harta dia infakkan. Tapi kalau orang punya harta bersaing, pengin beli ini, bersaing sama orang, hatinya enggak bersih. Dia tetangga punya duit banyak, dia pengin lagi, pengin lihat kerabatnya punya ini, dia bersaing, pengin saing dengan kerabatnya. Tapi kalau dia bersedekah, subhanallah, hatinya bersih. Penyakit-penyakit hatinya hilang. Oleh karenanya, saya sampaikan kepada diri saya dan kepada para pemirsa sekalian, kalau Anda punya penyakit hati dan kita punya penyakit hati, cara untuk mengobatinya di antaranya banyak sedekah. Dengan sedekah ini kita berjuang membersihkan penyakit hati. Dan kalau Anda sudah hatinya bersih, Anda bahagia. Makanya saya bilang sedekah ini mendatangkan kemanfaatan duniawi, di antaranya menjadikan seorang bahagia. Terlebih lagi dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang perumpamaan orang bersedekah, orang yang pelit. Seperti seorang yang tangannya terbelenggu dengan rantai besi. Kalau orang bersedekah, setiap dia bersedekah maka semakin longgar, semakin lapang dadanya, semakin tentram, semakin bahagia. Kalau orang pelit, semakin dia mau disuruh ini dia semakin pelit, maka rantai tersebut semakin mengikatnya, semakin sempit dadanya. Jadi jangan disangka orang pelit dia punya duit banyak dia bahagia, enggak, dia sengsara. Dia sengsara. Tanya, kita punya kawan-kawan yang suka bersedekah, mereka bahagia. Yang pelit-pelit kejar dunia, kemudian ini wajahnya abus, tidak bersahabat ya. Duitnya banyak, suudzon sama orang, persaingan, wah macam-macam deh. Kalau dia bicara tentang orang pelit. Makanya di antara kenikmatan dunia yang didapatkan oleh orang bersedekah, Allah menjadikan dia bahagia. Allah menjadikan dia bahagia, subhanallah. Ini benar-benar langsung dia rasakan. Ya. Dan kita punya kaidah agung dalam syariat, al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika seorang memberikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan berikan dia kebahagiaan. Di antara ibadah yang sangat agung adalah memberi kebahagiaan kepada orang lain. Sering kita sampaikan dalam banyak pengajian kita. Ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Ya. Au taqdi anhu dainan, atau kau melunaskan hutangnya. Au takshifu anhu kurbatan, atau kau menghilangkan penderitaannya. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa lapar. Ini semua berkaitan dengan sedekah. Butuh biaya untuk melakukan ini semua. Melunaskan hutang butuh biaya, kasih makan orang butuh biaya, menghilangkan penderitaan orang sakit atau yang lain butuh biaya.
Dan itu amalan sangat dicintai oleh Allah. Ketika Anda memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, maka Anda akan bahagia. Ya. Saya selalu menceritakan tentang bagaimana kisah guru saya, Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Kalau kita lihat dia aja kita udah capek lihat beliau ini. Mana-mana ada musibah di mana dia ke situ. Di dalam negeri ada musibah dia selalu di luar. Ke luar negeri bahkan kemana-mana pergi. Ke Yaman, ke Palestina, ke Rusia, Suria, ya, kemana-mana ya. Semangat. Pokoknya ada yang butuh bantuan sosial, dia semangat. Dia semangat. Dan orangnya sangat dermawan ya. Kita lihat dia capek, tapi ternyata dia bahagia. Dalam keletihannya tersebut, dia merasakan kebahagiaan. Cuma beliau sudah meninggal rahimahullah ta'ala. Ya. Tapi saya bilang, kita lihat dia aja kita capek. Tapi dia tidak capek. Kenapa? Karena ada kebahagiaan yang didapatkan. Kalau dia sengsara, dia tidak akan melakukannya. Tapi karena ada kebahagiaan yang dirasakan beliau rahimahullah ta'ala, maka beliau tetap berusaha membantu orang lain. Ya. Jadi, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat duniawi yang didapatkan oleh seorang yang bersedekah adalah Allah berikan dia kebahagiaan. Kemudian manfaat duniawi lainnya yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersedekah adalah Allah akan menambah hartanya. Allah akan menambah hartanya. Dan ini terlalu banyak dalilnya menunjukkan orang yang bersedekah Allah akan menambah hartanya. Jadi antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min khairin wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, apapun kata Allah Subhanahu wa taala, fa huwa yukhlifu, Allah akan menggantikannya di dunia tentunya. Sebelum di akhirat. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini yang janji bukan manusia. Kalau manusia bagaimanapun asetnya terbatas. Mau triliuner, mau miliarder, mau raja, mau presiden, mau siapapun, mau orang terkaya di dunia, tetap aja ya keuangannya terbatas, asetnya terbatas. Ada waktunya dia menahan. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki yang asetnya tidak ada penghujungnya, unlimited, tidak terbatas. Ya. Allah sudah memberi rezeki sejak Allah menciptakan makhluk dan sampai sekarang Allah memberi rezeki dan tidak pernah berhenti dari memberi rezeki dan tidak pernah kurang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang janji akan memberi ganti adalah Allah, ya kita harus percaya bahwa khair raziqan, Allah akan ganti. Ya. Allah akan ganti. Makanya Allah akan ganti dan malaikat mendoakan. Hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilani, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidak ada satu hari pun di mana para hamba di pagi hari pada hari tersebut kecuali ada dua malaikat yang turun kemudian berdoa. Yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah orang yang berinfak ganti. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah orang yang menahan hartanya, rusakin hartanya. Ya. Jadi Allah janji, malaikat doakan. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam anfiq unfiq alaik, wahai anak Adam berinfaklah, aku akan ganti apa yang aku akan infakkan engkau. Kau berinfak, aku infak engkau. Ya. Jadi itulah apa namanya? Sunatullah yang berlaku. Aturan Allah tapi perkara yang gaib. Anda berinfak, harta Allah kasih. Anda berinfak, harta kasih. Ada seorang mungkin menanggung anak yatim. Rezekinya lancar. Kenapa? Karena Allah kasih anak yatim lewat dia. Ada orang menanggung adiknya atau kakaknya miskin. Dia diberi harta. Dia tanggung. Hartanya Allah berikan kepada mereka, punya jatah rezeki. Tapi jatah rezeki tersebut lewat dia. Kalau Allah kasih direct langsung kepada saudaranya tadi, dia nggak dapat pahala. Tapi di antara karunia Allah, Allah kasih mereka lewat dia. Jadi lewat dia, dia dapat pahala. Kalau langsung direct, dia nggak dapat pahala. Maka sebagaimana saya sering sampaikan, seorang punya kebiasaan, Allah juga punya kebiasaan. Kalau Anda punya kebiasaan berinfak, Allah juga punya kebiasaan beri infak kepada Anda. Dalilnya tadi,
Ya bani Adam, anfik unfik alaik, ya anak Adam, berinfaklah maka aku akan infak kepadamu. Ini sudah aturan yang baku, aturan baku. Anda berinfak, Allah kasih Anda. Anda berhenti, Allah juga berhenti. Jangan rubah kebiasaan Allah dengan merubah kebiasaan Anda. Jangan merubah kebiasaan Allah yang sering beri kepada Anda dengan merubah kebiasaan Anda, akhirnya Anda tidak sering beri. Nah, kalau sekarang harta Anda seret, sulit, rubah kebiasaan Anda. Mungkin Anda pelit. Coba Anda rubah kebiasaan dengan sering berinfak. Nanti Allah juga rubah kebiasaannya dengan memberi kepada Anda. Allah pasti ganti. Makanya dalam hadis juga Rasulullah SAW berkata, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Seorang harus yakin, ini masalah iman. Ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Anda bersedekah, Allah pasti ganti di dunia sebelum di akhirat. Pasti ganti. Di dunia sebelum di akhirat. Ya. Entah berapa terserah Allah. Allah ganti dengan Allah yang Allah tahu lebih. Bisa jadi sangat berlipat ganda, bisa jadi setara. Yang penting Allah ganti. Bisa jadi Allah ganti dengan yang lainnya. Dengan kesehatan, dengan kebahagiaan. Yang jelas Allah akan ganti. Yang jelas Allah akan ganti. Kamu kalau kita keluarkan nggak ada ruginya, itu ada gantinya. Kita bukan mencari dunia, tapi ini sudah aturan baku. Kita keluarkan dunia, Allah akan ganti. Entah dengan harta itu senilai atau berlipat ganda, atau Allah ganti dengan dunia yang lain yang lebih besar nilainya daripada sekedar ini. Cepat atau lambat. Itu perlu keyakinan. Ya, kita mencari rezeki, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena begitunya Allah menjamin akan ganti, maka Allah menamakan sedekah dengan qard. Qard dalam bahasa Indonesia artinya, dalam bahasa Arab artinya adalah hutang. Allah menganggap seorang yang bersedekah di jalan Allah, Allah punya hutang sama dia. Allah punya hutang sama dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik, jumlahnya banyak, bermutu. Pinjaman sama Allah. Allah namakan pinjaman. Supaya kamu tidak usah ragu bahwasanya itu akan diganti. Karena yang minjem adalah zat yang maha kaya. Bukan yang pinjam teman kita yang duitnya nggak ada. Kalau kita kasih pinjam ya udah selamat, nggak akan kembali. Anggap saja sedekah. Dia pinjam 5 juta, kita kasih 1 juta. Karena kita tahu dia nggak bakalan kembalikan. Ya udahlah, 1 juta. Udah. Nanti saya ganti, ya udah nggak apa-apa. Kita sudah niat untuk sedekah karena nggak. Kenapa dia nggak punya duit, miskin, gimana mau ganti? Secara perhitungan logika sulit. Ya. Tapi coba kalau ada orang kaya pinjam uang sama kita, kita tahu kawan kita nih miliarder, triliuner, kita punya kawan. Ternyata dia lupa bawa ATM misalnya, pinjam duit misalnya, bisa pinjam duit nggak? Berapa? 1 juta. Wah gampang, kita kasih dengan penuh PD-nya. Karena kita yakin dia bakalan ganti. Kenapa? Karena dia miliarder, 1 juta itu tidak ada nilainya bagi dia. Cuma kebetulan dia tidak bawa ATM. Oleh pinjam 1 juta kasih, 10 juta, 100 juta kasih. Nah, triliuner orang ini. Dia pasti. Kenapa kita begitu mudah memberi pinjaman kepada orang ini? Karena kita yakin dia punya aset banyak. Dan bagi dia uang segitu sedikit bagi dia. Nah, bagaimana kalau yang pinjam Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak butuh dengan itu semua, tapi Allah menamakan dengan pinjaman agar kamu yakin bahwa ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kamu yakin bahwa ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara pembahasan tentang penyakit bukhl, Allah jelaskan orang yang bakhil, sungguhnya dia itu bakhil kepada dirinya sendiri. Allah mengatakan, "Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara." Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian ketika disuruh untuk menyumbang, bersedekah di jalan Allah, di antara kalian ada yang pelit? Kata Allah, "May yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi." Siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Ini ada 2 tafsiran secara umum. Firman Allah, "May yabkhal fa innama yabkhal an nafsi." Siapa yang bakhil, dia bakhil terhadap dirinya sendiri. An di sini pakai an nafsi. Sebagian ulama menafsirkan, "Wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi." Siapa yang pelit, maka dia pelit dari jiwanya. An nafsi dari jiwanya, maksudnya ketika dia pelit menunjukkan jiwanya yang kotor. Dia tidak pelit kecuali penyakit hati berkumpul dalam dadanya. Makanya dia pelit. Pelit itu adalah ekspresi dari apa yang dalam hati seseorang. Pelit berarti ada ekspresi dari tentang keimanannya, tentang baiknya hatinya, semua terungkap dengan terbongkar dengan pelitnya.
Makanya Nabi SAW mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti Anda imannya benar. Wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Kata Nabi SAW tidak akan berkumpul iman dan pelit dalam hati seorang selamanya. Enggak mungkin. Bertengkar iman dengan pelit. Kalau ada iman, pelitnya dibuang. Kalau pelit bercokol, imannya diusir oleh pelit tersebut. Ya, Anda bisa jadikan diri Anda barometer keimanan dengan melihat sifat pelit Anda. Kita maksudnya. Kita bisa mengukur keimanan kita dengan barometer iman kita dengan lihat bagaimana tingkat pelitnya kita. Semakin pelit kita semakin tinggi, berarti pelit tersebut semakin menempati hati kita, bercokol dan dia akan mengusir, dia berkuasa dan dia mengusir keimanan. Oleh karenanya was-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti imanmu. Iman ada hari akhirat, iman bahwasanya tentang yang gaib, bahwasanya orang berinfak akan diganti. Ini semua perkara gaib. Nah, kalau Anda sampai bisa bersedekah berarti Anda iman akan itu semua. Apalagi Anda sedekahnya diam-diam. Ini di antara tafsir tentang wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Orang yang bakhil itu menunjukkan buruknya hatinya, mencerminkan kotornya hatinya. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit atas dirinya sendiri. Dia tidak pelit sama orang, dia pelit sama dirinya sendiri. Dia menzaliminya dirinya sendiri. Seperti kita bilang orang zalim orang, sungguhnya dia zalim dirinya sendiri. Karena dia di akhirat nanti sengsara. Makanya diriwayatkan, disebutkan oleh Zahabi tentang kisah saat Sa'id bin Jubair ketika akan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi Al-Mubir yang sangat bengis. Maka dia mengatakan, wahai Hajjaj, kau ingin aku bunuh engkau dengan cara apa? Dia tawarkan, kau ingin aku bunuh engkau dengan cara apa? Kata Sa'id bin Jubair, silahkan pilih cara yang aku akan bunuh engkau pada hari kiamat kelak. Terserah. Kau pakai cara itu, akan pakai cara itu nanti di akhirat. Terserah. Jadi kalau orang zalimi orang, dia zalimi diri sendiri nanti di akhirat. Kalau orang pelit, dia sebenarnya pelit pada dirinya sendiri. Ya, kalau dia coba, kalau dia sedekah, banyak yang dia dapatkan. Di antaranya hartanya jadi bertambah. Di antaranya hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dia akan dapat kenikmatan di alam barzakh, dia akan dapat kenikmatan di padang mahsyar. Banyak sekali dapat, ternyata dia pelit. Berarti dia pelit terhadap dirinya sendiri. Wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi. Siapa yang pelit maka dia pelit terhadap dirinya. Makanya kita berpikir kalau kita pelit sebenarnya kita pelit sama diri kita sendiri. Kalau kita enggak pelit, kita taruh sedekah, maka sesungguhnya kita telah mengamankan, mensafety harta kita. Aman. Sedekah selesai, berarti aman. Ya. 10 juta, 20 juta aman, selesai. Enggak ada yang ganggu gugat. Kalau tersimpan masih diganggu-ganggu gugat. Sama siapa? Sama teman, sama istri, sama anak, sama suami. Datang suami, bu jual aja emas, mau jual gitu. Diganggu sama suami. Suruh jualin emasnya. Anak-anak, mama beli ini, mama beli, diganggu. Kalau sedekah selesai, aman. Gak ada yang ganggu gugat. Pahala yang jelas. Bekal kita di akhirat kelak. Jadi ada manfaat duniawi ketika dengan bersedekah, di antaranya harta kita bertambah dan harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya masih ingat, saya dengar cerita tentang waktu di Idzaatul Quran, ada ketika itu di Arab Saudi, ketika saya masih di Arab. Ada bencana, entah apa yang akhirnya menjadikan banyak ternak yang mati. Ketika itu pemerintah mengeluarkan bantuan untuk ternak-ternak tersebut. Tapi harus ada bukti, datang ke pengadilan, diperiksa semuanya. Subhanallah, ada seorang hakim cerita, ada orang cerita unta dia mati sekian. Ditulis kau dapat bantuan sekian dari pemerintah. Tapi ketika orang tersebut mau keluar, sang hakim berkata, mungkin kau tidak bayar zakatnya. Orang lain punya unta selamat, kenapa untamu kan? Mungkin kau tidak bayar zakatnya. Mungkin kau tidak bersedekah. Orang tersebut murung, keluar. Seakan-akan ucapan tersebut masuk ke hatinya. Ya. Oleh karena kalau kita bersedekah, kita akan dijaga. Harta kita dijaga. Orang lagi musim sulit, lagi musim macam-macam, ya Allah jaga harta kita. Ya. Tapi ingat, sedekahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena riya, bukan karena pamer, bukan kita merasa ujub dengan sedekah kita. Sedekah yang benar. Sedekah yang benar, insyaallah Allah akan menjaga harta kita, akan menambah harta kita. Di antara manfaat duniawi yang bisa didapatkan oleh seorang ketika bersedekah, dia akan mendapatkan husnul khatimah. Mendapatkan husnul khatimah, yaitu meninggal dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, mungkin sedang silaturahmi meninggal, sedang berbakti sama orang tua meninggal, mungkin sedang sholat meninggal, mungkin sedang haji atau umrah meninggal, mungkin sedang pengajian meninggal, sedang hadir pengajian meninggal, sedang baca Quran meninggal. Banyak, intinya dia akan meninggal dengan meninggal yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Taqi masari as-su. Perbuatan-perbuatan baik akan menghalangi seorang dari kesudahan yang buruk. Perbuatan-perbuatan yang baik akan menghalangi seorang dari kesudahan yang buruk. Maka seorang berusaha ya untuk bersedekah, berbuat baik kepada manusia, kepada masyarakat, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secuil atau secercah dari keutamaan-keutamaan sedekah. Tentunya masih sangat banyak ya. Dan banyak hukum-hukum yang berlaku tentang sedekah, tapi semoga yang sedikit ini bisa memotivasi kita semua untuk bisa bersedekah dengan sebaik-baiknya sebagai bekal kita untuk bertemu Allah, untuk bertemu dengan keyakinan kematian, bekal kita di alam barzah. Kita punya bekal kita ketika dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu diantaranya dengan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Demikian saja teman-teman, kawan-kawan di sana, semoga sukses cita-citanya, bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlaskan niat, jangan cari dunia tapi cari akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.